Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, teman-teman media. Pertama, saya sampaikan terima kasih teman-teman media berkenan hadir di sini. Yang kedua, kami ingin menginformasikan bahwa sore ini Kementerian Dalam Negeri bersama KPU hadir membahas, merapatkan perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ya. KPU selama proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, kemudian coklit, melakukan kunjungan kerja langsung ke beberapa provinsi, kemudian beberapa catatannya kami juga sampaikan kepada Pak Menteri. Dan Pak Menteri juga dalam beberapa bulan terakhir ini continue dan terus-menerus mengunjungi beberapa daerah, beberapa provinsi. Kemudian sebagaimana kewenangannya, beliau juga mendukung dan membantu KPU menyelesaikan beberapa persoalan yang memang kewenangannya tidak ada pada KPU, tapi ada pada Kementerian Dalam Negeri. Nah, sore ini kami sudah mendiskusikan banyak hal dan terdapat data dan catatan-catatan yang menunjukkan hal positif ya, bahwa kesiapan kita untuk menuju 9 Desember 2020 semakin baik, dan mudah-mudahan tahapan demi tahapan yang kita kerjakan bisa kita tuntaskan dengan baik, termasuk menyelesaikan beberapa peraturan KPU yang nanti akan dikonsultasikan bersama pemerintah dan DPR. Itu ada PKPU tentang kampanye, dana kampanye, dan pencalonan yang pada tanggal 4 sampai dengan 6 September akan datang. Bakal pasangan calon akan melakukan pendaftaran ke kantor KPU. Itu beberapa hal yang kami diskusikan tadi. Selebihnya saya persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan. Terima kasih Mas Arief. Rekan-rekan sekalian, jadi sore ini memang saya berkunjung ke KPU dan sebetulnya kita sering komunikasi juga dalam rangka untuk melancarkan tugas-tugas pilkada ini, tahapan-tahapannya berjalan lancar ya. Jadi ada beberapa yang kita bahas, misalnya masalah anggaran. Saya juga menyampaikan informasi ke Pak Arief dan komisioner lainnya bagaimana kami berusaha untuk mempercepat pencairan anggaran di daerah-daerah dengan berkunjung ke daerah-daerah, sekaligus juga sharing, memberikan masukan dan juga mendapat masukan kendala-kendala apa yang ditemui di lapangan untuk kita selesaikan bersama-sama. Kemudian saya melihat bahwa permasalahan anggaran sudah sangat jauh membaik, baik dari NPHD dari daerah ya, hibah daerah, maupun juga dari pusat. Saya juga membangun komunikasi dengan sangat baik dengan Ibu Menteri Keuangan untuk pencairan tahap kedua dan ketiga untuk KPU, Bawaslu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kemudian kita juga membahas mengenai problema-problema personal, personel ya, SDM yang ada di KPUD, apakah ada yang bermasalah kita cobakan selesaikan, carikan jalan keluarnya, termasuk masalah data-data pemilih dan lain-lain. Saya mengajak 4 orang dirjen, termasuk Dirjen Dukcapil, Dirjen Administrasi Wilayah, Batas Wilayah, kemudian Dirjen Politik, Pemerintahan Umum, dan Dirjen Keuangan, yang semuanya memiliki hubungan yang sangat erat dan berkaitan dengan tugas-tugas KPU. Prinsip bahwa kami akan all out mendukung KPU, tapi tidak ikut campur tentunya pada substansi pemilihannya, hasil pemilihannya. Apalagi kami akan mendukung apapun yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan dan tugas Kemendagri, khususnya dalam kaitan masalah anggaran, masalah personil, masalah administrasi, tata cara, dan lain-lain. Satu masukan penting yang rekan-rekan juga minta agar dimuat ya. Ini saya mengapresiasi tema
yang diangkat oleh KPU karena hampir sama dengan tema yang kami inginkan juga, yaitu pilkada sebagai gerakan perlawanan COVID-19. Sama, kami pun meminta kepada KPU kalau bisa tema dan menjadi salah satu tema sentral dalam debat pilkada jadi adu gagasan ya, peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Jadi tidak melihat pilkada ini sebagai bagian yang terpisah dengan penanganan COVID atau protokol COVID sekedar hanya untuk melindungi penyelenggara dan pemilih dari pilkada, tidak. Tapi justru pilkada ini jadi momentum emas dalam rangka untuk menekan penurunan COVID. Caranya gimana? Caranya ya temanya diangkat mengenai COVID. Silakan kontestan saling beradu gagasan, adu berbuat untuk menekan COVID-19. Karena ini menyangkut masalah setiap orang, masyarakat banyak. Kemudian juga dimasukkan dalam aturan PKPU misalnya alat peraga maskernya boleh menggunakan gambar, nama kontestan misalnya seperti itu, hand sanitizer, sehingga terjadi pembagian masker hand sanitizer secara masif oleh para kontestan. Jadi pembagian yang sehat. Dulu kan kaos pakai yang dipakai nomor-nomor. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah pasukannya KPU ini pasukannya luar biasa jumlahnya. Jumlahnya itu hampir 3 juta lebih. Ini melebihi instansi manapun. 3 juta lebih ini sampai ke TPS-TPS, sampai ke RT-RT. Bayangkan kalau seandainya tema dan keinginan dari KPU agar penyelenggara menjadi agen perlawanan terhadap COVID-19, semua memakai masker, menggunakan protokol hand sanitizer atau menggunakan face shield. Ini betul-betul bisa membuat masyarakat menjadi bergerak ya, sosialisasi kepada masyarakat dan menjadi model bagi masyarakat. 3 juta lebih. Nah, ini kira-kira ini yang ingin kami masukkan, sampaikan masukan-masukan kepada KPU, sehingga kita memiliki satu visi yang sama agar pilkada ini menjadi momentum yang penting, bahkan momentum emas, jangan sampai dilewatkan untuk menekan COVID-19. Ketika semua taat pada protokol dan adu gagasannya, adu berbuatnya mengenai penanganan COVID-19. Saya kira itu. Baik, itu ya teman-teman. Saya jelaskan, kalau juga ikut di DPR pasti tahu, tapi jangan dipotong-potong nanti ya. Yang pertama kan tidak ada satupun ahli atau otoritas yang menjamin kapan pandemi ini akan selesai. Satu. Kedua, kita melihat praktek-praktek di negara lain. Korea Selatan di puncak pandemi mereka laksanakan. Jerman, Prancis, Polandia kemarin pemilihan presiden mereka laksanakan. Kemudian di Amerika Serikat nanti November itu jauh lebih masif daripada kita. Pilpres, senator, kongres, beberapa gubernur negara bagian dan lain-lain. Jadi ada yang menunda bulan. Setahu dalam catatan kami ada hanya beberapa yang menunda tahun, itu pun karena tradisi. Petugas TPS-nya di atas 50 tahun, seperti di Inggris. Nah, sekarang kita balik, ini momentum emas, momentum kita. Kenapa? Kalau kita bicara penularan, pandemi itu kan penularan, sama epidemi itu satu negara. Itu penularan, orang saling menularkan. Berarti strateginya orang jangan sampai saling menularkan. Kalau kita bicara tentang bagaimana mencegah orang tidak saling menulari, kita bicara tentang social control. Kita bicara tentang mengendalikan masyarakat. Nah, pengendalian masyarakat akan efektif
di negara-negara yang kekuasaannya otoriter atau oligarki. Coba lihat negara-negara yang satu kedaulatannya di tangan satu orang atau di tangan oligarki sekelompok orang, relatif pengambilan kebijakan untuk pengendalian publiknya akan lebih mudah karena tangan besi mereka. Tapi kan kita tidak ingin seperti itu. Kita negara demokrasi. Nah, di negara demokrasi relatif akan social control relatif akan lebih sulit. Apalagi ya itu akan lebih mudah kalau kelas menengahnya besar. Mereka terdidik, mereka terlatih, ekonominya baik. Tapi akan lebih sulit pengendalian publik, mengendalikan masyarakat di negara demokrasi kalau masih banyak low class-nya. Apalagi sistemnya desentralisasi, di mana ada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Nah, pusat saja bergerak all out itu baru 50% dari mesin. 50% lagi itu dari daerah. Kita punya 548 daerah. 548 ya, 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Kita ingin mereka bergerak menangani COVID-19. Kapan momentumnya? Momentumnya pilkada. Kenapa? Karena bagi kepala daerah, bagi petahana atau bagi kontestan, inilah pertarungan. Mereka ini power struggle. Inilah bagi mereka momentumnya sangat penting, dan ini momentum rakyat membuktikan kedaulatan rakyat itulah cuma di satu poin pada waktu election. Setelah itu kan yang lainnya diwakili oleh parlemen DPR. Hanya di election saja kedaulatan rakyat itu langsung. Nah, sekarang di momentum pilkada ini jadikan momentum penanganan COVID. Caranya gimana? Temanya harus itu. Kontestan harus bisa mengendalikan pendukungnya. Kalau ada kontestan nggak bisa mengendalikan pendukungnya, gimana nanti jadi kepala daerah mengendalikan jutaan orang, ratusan ribu orang, baru mengendalikan 1.000 2.000 nggak bisa. Itu. Jadi di sini momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya yang bisa menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Coba kalau nggak ada pilkada, mungkin nggak all out, tapi begitu ada pilkada, rakyat menuntut, rakyat menggugat supaya calon kepala daerahnya punya ide, punya konsep, punya kemampuan. Pilih pemimpin yang mampu menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Itulah ujian sebenarnya saat krisis ini. Saya kira itu. Baik, satu lagi ya terakhir, silakan. Terima kasih. Saya Rahmat dari Biro Kesehatan. Dari kemarin yang sudah dilakukan terkait dengan kunjungan ke daerah-daerah, apakah ada temuan dari Kemendagri sendiri untuk pelanggaran dari kepala daerah petahana? Seperti misalnya sebelumnya kan ada isu bahwa nantinya ditakutkan ada bansos yang dimainkan dalam tanda kutip seperti itu, Pak. Adakah temuan? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, jika ada. Lalu yang kedua, yakni sejauh ini bagaimana serapan atau penyaluran anggaran ke daerah-daerah terkait dengan KPU sendiri, Pak? Berapa persen yang sudah tersalurkan begitu, Pak? Terima kasih. Ya, yang mengenai masalah bansos tadi itu memang menjadi salah satu 3 kegiatan yang tidak terlepas dari penanganan COVID. Penanganan COVID ini kan satu adalah masalah kesehatan, mencegah penularan, perawatan dan testing dan lain-lain. Yang kedua adalah pemberian bantuan sosial bagi mereka yang terdampak. Yang ketiga adalah menjaga agar ekonomi tetap bisa berjalan. 3 itu. Jadi ini ada pilkada. Kalau saya berpendapat bantuan sosial tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain. Jadi misalnya bantuan sosial dari pemerintah kabupaten A, bukan nama bupatinya atau gambarnya. Kalau kita stop bantuan sosial nggak boleh, ya ini ada COVID yang ada orang terdampak yang perlu dibantu. Nah, yang kedua, sebetulnya juga kalau nanti ada yang
misalnya memanfaatkan bantuan sosial itu mungkin untuk dalam tanda petik ya secara tersembunyi untuk pemenangan. Sebetulnya juga bisa kontestan yang lain yang non petahana, dia juga bisa mencari celah sebetulnya. Ada orang yang nggak terima cara pembagian yang nggak rata, itu menjadi amunisi bagi dia untuk melakukan negatif campaign, yang nggak boleh kan black campaign, mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekspos kekuatan sendiri, tapi bukan yang sesuatu yang hoax atau sesuatu yang bohong. Dalam pertarungan semua kan begitu. Jadi orang bantuan sosial diberikan, ada nggak bagi, dia kan bisa ekspos, kamu nggak kebagian ya, kalau saya jadi bupati saya akan bagi kamu. Atau ada terjadi pembagian, kalau saya jadi bupati nggak dapatnya 10 kilo, saya 20 kilo. Yang namanya janji kan boleh aja. Gitu ya. Pertama terkait dengan bansos-bansos itu, PKPU sebetulnya sudah mengatur ya. Memang kegiatan pemerintah tidak boleh berhenti, termasuk bantuan sosial. Yang dilarang, sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri tadi, memasang fotonya di situ. Kemudian dia sambil membuat slogan-slogan di situ, itu yang tidak boleh. Dan itu sudah diatur dalam peraturan KPU kita. Yang kedua terkait dengan anggaran. Sampai dengan hari ini, kalau anggaran APBN itu sudah tertransfer semua. Untuk tahap pertama ya, itu sudah tertransfer semua ke provinsi dan kabupaten kota. Untuk anggaran APBD, data sampai dengan hari ini 212 daerah itu sudah transfer 100%. Sebagian besar itu antara 40 sampai dengan 80% yang tersisa ini. Ada berarti berapa? 212 berarti masih tersisa 58 lagi. Itu sebagian besar antara 40 sampai 80%. Hanya 3 atau 2 daerah saja yang masih di bawah 40%. Itu terkait dengan anggaran. Nah, mudah-mudahan itu tidak menghalangi implementasi pelaksanaan tahapan karena anggaran sudah tersedia. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.